harus pakai alat kayak gitu loh guys. Ini banyak sekali tuh melihat gerhana matahari. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator ya. Dan saat ini saya akan berbagi informasi tentang salah satu bagian dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan gerhana matahari cincin kemarin yang terjadi di beberapa tempat. Jadi banyak masyarakat yang melihat bahwa gerhana matahari cincin itu adalah satu fenomena alam yang sangat jarang terjadi dan bentuknya sangat indah gitu ya. Sehingga masyarakat kita menyebutnya sebagai ini fenomena alam yang sangat jarang terjadi gitu ya. Nah, dari situ teman-teman, saya jadi teringat tentang filsafat yang pernah disampaikan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, yang sempat menyampaikan tentang ilmu fenomenologi gitu ya. Jadi menurut Immanuel Kant ini, bukan menurut saya nggak bisa apa-apa. Jadi kalau saya kutip dari pernyataan Immanuel Kant tentang ilmu fenomenologi itu, dia menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini itu ada fenomenologinya, ada fenomenanya gitu ya. Nah, dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini maka akan ada yang namanya fenomena dan ada yang namanya nomena. Jadi ada dua. Begini. Jadi kalau saya mengatakan bahwa segala sesuatu itu bisa berarti benda, berarti peristiwa, ataupun sistem yang ada di masyarakat kita. Nah, semua itu ada fenomenanya, ada nomenanya gitu ya. Nah, fenomena itu apa dan nomena itu apa? Mari kita lihat satu persatu. Mengacu pada kejadian gerhana matahari cincin yang terjadi. Jadi kalau kita mengacu pada gerhana matahari cincin sebagai satu tolok pembelajaran kita ya, tolok ukur pembelajaran kita, yang namanya fenomenanya itu adalah matahari sinarnya jadi berubah menjadi bentuk cincin, menjadi bentuk cincin yang indah. Nah, itu kita sebut fenomena, karena memang tidak terjadi setiap hari gitu ya, itu fenomena itu. Nah, tapi yang namanya fenomena mesti ada nomenanya. Nomenanya apa? Nomenanya adalah bahwa sinar matahari yang menuju ke bumi itu terhalang oleh bulan yang sedang melintas, sehingga bentuknya menjadi cincin. Jadi gampangannya begini, kita melihat bahwa fenomenanya adalah matahari menjadi bentuk cincin disebabkan oleh nomenanya, yaitu adanya bulan yang sedang melintas di antara bumi dan matahari. Nah, dari situ jelas ya, mana fenomena, mana nomena. Jadi fenomena itu adalah sebuah akibat dari adanya nomena itu ya. Fenomena adalah hasil dari sebuah nomena. Gerhana matahari cincin muncul disebabkan karena adanya bulan yang sedang melintas. Seperti itu. Nah, lantas apa sebetulnya fungsinya kita belajar fenomena dan nomena gitu ya? Ada fungsinya, bukan hanya sekedar ilmu gitu ya. Ini ada fungsinya, mana kita menggunakan fenomena, mana kita menggunakan nomena gitu ya. Nah, contoh lagi, yang lainnya lagi ya. Mungkin pernah ditulis dari beberapa teman di blog atau di website gitu ya. Ada seorang kakek bersama dua cucunya yang ada di kereta malam. Pada waktu malam hari kemudian cucunya, dua anak cucunya, dua cucunya ini ribut, bergurau gitu ya. Sehingga para penumpang kereta malam itu ada yang terganggu. Nah, menjelang subuh ada penumpang yang marah-marah pada kakeknya. Ini kakek gimana sih, cucunya rame seperti itu kok dibiarkan, nggak pernah dididik atau seperti apa? Orang tuanya ini nggak pernah mendidik anak bagaimana atau seperti apa? Marah-marah pada kakeknya. Kemudian kakeknya menjawab, bagaimana saya akan melerai cucu-cucu saya ini sementara mereka sedang bergembira karena paginya itu mereka bersedih kedua orang tuanya meninggal dunia. Nah, kita sudah ada orang yang salah menjustifikasi gitu, tidak pernah dididik lah, karena melihat fenomenanya saja, tidak melihat nomenanya. Nah, itu satu contoh gitu ya. Kemudian contoh yang lain begini, kalau kita melihat sebuah rumah yang cukup besar gitu ya, atau gini, bangunan Belanda. Bangunan Belanda kenapa kemudian bangunannya cukup tebal, jendelanya besar-besar, kemudian
ada ornamen-ornamen yang agak aneh di depan rumah gitu ya. Itu adalah fenomena bentuk bangunan Belanda yang kita lihat seperti itu. Nah, ternyata setelah kita lihat nomenanya apa, ternyata para arsitek dan teknik sipil Belanda dulu sudah memperhitungkan arah gerakan matahari. Jadi kapan matahari itu ada di sebelah selatan, kapan matahari itu ada di sebelah utara garis khatulistiwa. Kita akan berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Nah, dari situ kemudian dihadirkan ornamen-ornamen yang membuat sinar matahari tetap berada di dalam rumah tetapi tidak panas gitu ya. Jadi ada nomenanya seperti itu. Jadi ada bangunannya agak menyamping, jendelanya dibuat besar-besar supaya matahari tetap masuk dan sinarnya tetap terang. Sampai sekarang tetap bermanfaat. Kenapa? Ya karena kita butuh sinar matahari, butuh udara yang dingin gitu ya, tanpa menggunakan AC. Nah, itu satu hal yang cukup menarik untuk kita pelajari. Kemudian ada lagi, rumahnya besar gitu ya. Itu fenomena. Nah, nomenanya adalah menurut Immanuel Kant yang dicontohkan dalam bukunya, di dalam itu ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada ruang keluarga, ada garasi, ada dapur gitu ya. Nah, itu adalah nomena. Oke, gini. Sekarang kita masuk pada tahap yang berikutnya. Mohon maaf. Habis makan gorengan ya. Pagi-pagi. Gini. Jadi apa gunanya fenomena dan nomena? Teman-teman, kalau saya contohkan tentang bapak-bapak yang marah-marah pada dua cucunya yang ada di ini apa? Dua cucu orang lain yang marah-marah di kereta itu adalah bagian kita salah menggunakan ilmu fenomenologi gitu ya. Jadi, kalau kita ingin mengambil satu keputusan, maka sebetulnya yang harus kita lakukan adalah melihat nomenanya. Jangan melihat gejalanya saja, tetapi melihat nomenanya. Nah, itu yang akan membuat keputusan kita menjadi keputusan yang benar-benar tepat gitu ya. Contoh lagi, kalau kita mengambil keputusan dengan nomena akan jadi kurang begitu bermanfaat. Orang diabetes kadang-kadang badannya sakit semua itu. Orang kena emah berat, lambungnya kena, itu juga badannya sakit semua. Nah, karena badannya sakit semua kemudian dipijit gitu ya. Lengannya dipijit, tangannya dipijit. Enak memang pas dipijit, tapi begitu dilepas pijitannya sakit. Kenapa? Karena di lambungnya juga jadi masalah gitu ya. Saraf-saraf di lambungnya jadi masalah. Akhirnya sarafnya mengkeret dan menimbulkan rasa sakit di luar. Nah, yang betul adalah dilihat nomenanya. Kenapa sampai sakit seperti itu? Kemudian ada yang mengatakan, ini karena lambungnya kena. Belilah obat emah. Nanti kalau kita membeli obat emah atau mendapatkan obat emah dari dokter, maka lambungnya akan jadi normal dan yang sakit akan hilang. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan kejadian kita sehari-hari. Kalau kita mau mengambil keputusan, jangan lihat yang nampak, tapi lihat penyebabnya apa gitu ya. Karena apa yang nampak pada kita itu akan ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu yang diselesaikan. Anda juga begitu, kita semua juga begitu. Kalau ada masalah dengan teman-teman, jangan hanya dilihat, wah ini tukang marah, tukang ini. Jangan. Tapi kita lihat, kenapa dia marah, penyebabnya apa. Nah, itu yang diselesaikan. Sama dengan sakit tadi ya. Oh, badannya sakit semua di luarnya. Padahal di livernya, di lambungnya ada masalah. Nah, itu yang diselesaikan. Tetangga kita marah-marah sama kita, tetangga kita jengkel sama kita, jangan kemudian kita balik jengkel. Tetapi kita lihat dulu, apa penyebabnya, apa nomenanya gitu ya. Jadi sekali lagi, kita harus sudah mulai membiasakan melihat sebuah peristiwa itu dua hal, fenomena dan nomena. Akibat dan penyebabnya. Oke, itu ya intinya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu untuk Anda dan salam.